Pandemi COVID-19, ekonomi meroket 7,07% dan prestasi Jokowi. Dikutip dari CNBC Indonesia edisi 6 Agustus 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Pandemi COVID-19 sudah memasuki bulan ke-17 di Indonesia. Situasi buruk yang amat panjang menghantam kesehatan masyarakat, menjatuhkan ekonomi. Tak peduli dia si kaya, bergelimang harta, atau si miskin dari balik gubuk. Perjalanan pandemi juga tidak konstan. Di awal, secara perlahan kasusnya naik. Dari hitungan jari, puluhan, ratusan, hingga kini mencapai puluhan ribu dalam sehari. Sempat beberapa kali kasus COVID turun, sampai orang sudah tidak begitu merasakan kehadiran virus itu lagi. Masyarakat sudah tidak ragu lagi untuk keluar dan beraktivitas normal. Di saat liburan, bahkan berani berkerumun. Pemerintah pun demikian. Kebijakan yang diambil mengikuti perkembangan yang ada. Kasus naik, maka mobilitas diperketat. Begitu turun, mobilitas dilonggarkan kembali. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sering menyebutnya dengan istilah gas dan rem. Setidaknya ada 3 kali rem ditarik oleh Jokowi. Pertama, sebulan setelah munculnya kasus COVID. Kebijakan yang diambil adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kedua, usai Lebaran Natal dan Tahun Baru dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Ketiga adalah yang berlaku saat ini karena lonjakan kasus pasca Lebaran dan kehadiran varian Delta yang lebih ganas. Kebijakannya yaitu PPKM level 1 sampai 4 yang dibagi sesuai kondisi di daerah tersebut. Kini kebijakan PPKM 1 hingga 4 itu masih berlaku. Sebulan berjalan, kasus aktif masih di atas 500.000 orang dalam tambahan 30.000 pasien positif setiap harinya. Korban meninggal mencapai 102.000 orang. Dengan tambahan kini 1.500 hingga 2.000 orang per hari. Rem pertama yang ditarik Jokowi pada kuartal 2 tahun lalu membuat ekonomi langsung jatuh hingga min 5,3%. Indonesia akhirnya mengikuti beberapa negara lain yang sebelumnya sudah lebih dulu masuk di zona resesi. Kuartal berikutnya, ekonomi Indonesia beranjak pulih meskipun masih kontraksi. Situasi ini berlanjut sampai pada kuartal 1 tahun 2021. Patut dipahami, setiap kali rem dilepas dan gas ditekan, maka yang terjadi adalah kenaikan kasus positif COVID. Akhirnya pada kuartal 2 2021, Indonesia berhasil keluar dari jurang resesi. Badan Pusat Statistik atau BPS kemarin mengumumkan pertumbuhan ekonomi tanah air mencapai 7,07%. Ini bahkan tertinggi sejak kuartal 4 2004 silam. Ada 2 faktor utama yang membuat ekonomi Indonesia tumbuh tinggi. Pertama adalah basis yang rendah, low basic effect. Pada kuartal 2 tahun 2020 yang menjadi perbandingan, PDB Indonesia mengalami kontraksi, pertumbuhan negatif lebih dari 5% YoY karena pandemi virus corona atau COVID-19. Jadi kalau ada perbaikan sedikit saja, pasti ada pertumbuhan yang tinggi. Kedua, memang ada perbaikan dari berbagai aktivitas ekonomi. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,93% dan LNPRT tumbuh 4,12%. Indikasi ini awalnya sudah terlihat seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat.
Selanjutnya, belanja pemerintah tumbuh 8,06%, investasi PMTB tumbuh 7,54%, ekspor tumbuh 31,78%, dan impor tumbuh 31,22%. Hanya saja patut dipahami bahwa raihan ini belum menggambarkan kondisi normal, yaitu sebelum adanya pandemi COVID. Perekonomian sudah ada perbaikan, namun ini belum kembali pada pra-COVID. Jadi perbaikan sudah ada, sudah positif, tapi pencapaiannya belum sama seperti pada kondisi normal. Tapi secara teknis kita sudah keluar dari resesi. Jelas Kepala BPS Margo Yuwono. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.